ke KPA jam 8:30 itu briefing terkait jadwal ke pengiriman surat. Tadi 2 kali ke pengiriman surat, alhamdulillah diterima surat-surat dari KPA-nya, Oh, tapi berarti lu orangnya morning person banget ya? yoi, Iya lah. Kelas. harus pernah Harus. Alarmnya 6 soalnya. Alarmnya 6. Oh, itu yang bikin kuping saya sakit Ya. kayaknya kalau pagi-pagi. Selamat datang di podcast KPA Kota Cirebon bersama Mas-Mas PPL. Saya Rijal Maulana. Dan saya Bainuri yang biasa dipanggil Bayui. Oke. Di siang ini ngapain aja nih Mas Bayui dari pagi sampai siang? Cirebon panas banget hari ini. Iya, Lagi. panas. Tapi saya lihat di sini lagi temperaturnya itu 19 Celcius. Soalnya kita di dalam AC. Kita di kantor. Kita di kantor KPA Kota Cirebon. Mas Bayu ngapain aja nih pagi sampai siang? Tadi pagi ya kebetulan saya kan ngekos ya gitu. Tadi subuh tuh hujan, deras banget kan. Serentak saya bangun kan, soalnya anduk lagi dijemur di depan. Yap. Tengah sadar saya angkat anduk kan, itu waktu subuh ya. Saya angkat anduk, saya pindahin, saya tidur lagi tapi Nggak sholat subuh ya. tetap sholat tapi dikodok. Oke, kalau saya sendiri sih dari ke KPA jam 8:30 itu briefing terkait jadwal ke pengiriman surat. Tadi 2 kali ke pengiriman surat, alhamdulillah diterima surat-surat dari KPA-nya, Oh, tapi berarti lu orangnya morning person banget ya? yoi, Iya lah. Kelas. harus pernah Harus. Alarmnya 6 soalnya. Alarmnya 6. Oh, itu yang bikin kuping saya sakit kayaknya Ya. kalau pagi-pagi. Oke, karena ini podcast KPA, Oke. tidak mungkin kita membahas anime. Oh iya, Jadi tidak kita akan mungkin. membahas berita-berita terkini terkait HIV. Oke. Jadi menurut kami mengambil berita dari detik.com, yang pertama itu ada ratusan warga Bandung positif HIV. Penyebabnya adalah perilaku yang menyimpang. Ada juga kisah pasangan Oda yang kini menanti kehadiran buah hati yang ketiganya. Ada juga dari detik.com, pengalaman penemu pertama HIV di Republik Indonesia, obati Oda di tahun 1985 sampai 1995. Oke, itu berita di Berita hari ini ya yang kita suguhkan untuk. Iya. Karena ini bulan September. Iya. Ada apa sih di bulan September? Asik. Nah, Ada apa di bulan September? di bulan September itu tepatnya pada tanggal 5 bulan September itu ada lahir bintang rock besar yaitu Freddie Mercury. Wah, siapa tuh? Freddie Nah, Mercury. kalau buat tahu. teman-teman yang belum familiar terhadap Freddie Mercury adalah Toko Freddie anime? Ya, Bukan. tokoh anime. Oh. Bukan pengarang One Piece juga. Freddie Mercury adalah Bukan wibu juga kan? Bukan. Ini terletak di dunia barat. Oke, bukan di dunia baru. Ya. New World New World. and Greenland. Oke, di Freddie Mercury sendiri adalah seorang penyanyi, penulis lagu, produser lagu, juga vokalis dari grup band terkenal yaitu Queen. Freddie terkenal karena dianggap sebagai salah satu dari penyanyi terbaik di dalam sejarah musik populer. Dia juga dikenal atas kepribadian pelamboyan di atas panggung dan jangkauan vokalnya yang sampai ke 4 oktav. Freddie kecil lahir di setahun tahun di Tanzania 5 September 1946 seperti yang saya sebutkan tadi dengan nama Farouk Bulsara. Oh, berarti dia ganti nama sebelumnya atau Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam terkait Oke. nama itu sendiri. Mantap. Lanjut. Pada saat kecil, Freddie kecil ini Tanzania ini masih dalam kekuasaan Inggris dan dikenal dengan daerah Zanzibar, di mana pada tahun 1964 kedua orang tua Freddie memutuskan untuk pindah ke Inggris. Alasan untuk pindah karena saat itu Zanzibar akan revolusi berubah menjadi negara Tanzania. Freddie juga menempuh pendidikan di Ealing Art College dan meraih gelar sarjana pada tahun 1969. Kumlot nggak dia kira-kira? Kayaknya kumlot deh. Kumlot ya, 3,5 tahun. Iya, saya rasa sejarah kampus-kampus seni itu cepat lulusnya. Seni cepet ya? Iya, Oh, seni iya. lulus. Mantap. Nggak kayak jurusan kita. Iya, jurusan kita Agak lama. agak lama. Ngaret di
ngaret di seminar proposal. Sama ini biasanya banyak PPTQ yang Ya. belum lulus. Karena harus lulus Al-Qur'annya. Banyak tantangannya. Iya, Oke. lanjut. Queen dan Freddie Mercury ini memiliki sebuah kisah. Freddie bergabung dalam grup band yang bernama Smile, di mana terdapat Brian May dan Roger Taylor sebagai gitaris dan drummer di sana pada tahun 1970. Lalu setahun berselang, John Deacon bergabung sebagai basis. Lalu terbentuklah grup band baru bernama Queen. Jadi Berarti grup band sebelum Queen ini namanya Smile langsung berubah. jadi Ya, ketika formasinya udah lengkap menjadi Queen. Di tahun itu juga Freddie yang bernama Farouk Bousaha tadi mengganti namanya menjadi Freddie Mercury. di tahun yang sama. Mm-mm. Dia mengubah nama bandnya dan juga mengubah nama Ya, nah, identitasnya. untuk panggungnya. Oke. Oke. Queen merilis album pertama mereka dengan nama Queen, sama seperti band mereka. Grup band Queen tidak terlalu mencolok dalam ketiga albumnya. Mm-mm. Yang pertama itu Queen 2, lalu Sheer Heart Attack. Itu bagus, tapi tidak terlalu mencolok gitu tentang identitasnya. Lalu Freddie Mercury dan grup band Queen mulai menjadi fenomena musik dunia saat merilis album keempatnya, yaitu Night at the Opera pada tahun 1975. Dalam album tersebut terdapat single berjudul Bohemian Rhapsody. Nah, Yang mana sih lagunya? Lupa. nah kalau Bohemian Rhapsody ini gua tahu dari film Suicide Squad. Iya. Dulu tuh yang Harley Quinn, tau gak sih? Iya tahu Ya. yang Harley Quinn yang cewek itu kan? Ya, Harley Quinn, pokoknya sekelompokan penjahat film DC gitu, suruh menyelamatkan kota, dan imbalannya adalah kebebasan. Dan salah satu soundtracknya itu Bohemian Rhapsody yang bikin gue tertarik. Ini lagu apa sih? Gitu. Yang gimana sih lagunya? Enggak, gue juga enggak tahu banget Mas. Yang ini nih, yang Mama. Oh, itu mah. Oh. Itu lu tahu sih dulu pernah main PS2 enggak sih? Yang Apa? kalau bola tuh lagunya lagu-lagu dia tuh. Kalau bola tuh ada lagi lagu Queen juga. Yang? Judulnya tuh The Champion. We Oh. are the Oh, champion. ternyata itu lagu dia. Ya, itu salah baru satu tahu judul-judul lagu Queen yang Yang familiar bagi kita familiar. tapi kurang tahu penciptanya siapa. Iya benar-benar. Oh, baru tahu. Oke. Nah, di lagu itu sebut sebuah lagu rock opera yang sebagian besar ditulis oleh Freddie yang tadi yang sebutkan tentang Bohemian Rhapsody dan berdurasi hingga 5 menit 55 detik. Nah, 5 menit 55 detik di mana pada waktu itu musik dengan durasi seperti itu masih awam bagi para pencinta musik. Akan tetapi hal tersebut justru mampu membawa lagu itu memuncaki tangga lagu di Inggris dan masuk 10 besar di Amerika Serikat. Kalau 5 menit sekarang udah kayak lagu India kayaknya. Iya, kayak lagu India. Jadi gimana ya? 5 menit tuh dulu tuh belum awam, terus mereka berani unjuk gigi dengan waktu Yang durasi 5 lebih menit panjang. 50 detik dan beresiko tinggi juga, tapi berujung dengan kesuksesan. Mantap. Oke. Adapun karya-karya beliau yang lainnya seperti Save Says of Ray, Somebody to Love, Good Old Friendship, Love Boy, Bicycle Bites, Don't Stop Me Now, dan We Are the Champion. Nah, itu judul-judul yang sering didengar oleh kita. Iya. Bersama Queen, Freddie meraih popularitas hingga tahun 1980-an. Meski demikian, Freddie sempat mencoba bersolo karir pada 1972 dengan menggunakan nama panggung Larry Lurex. Dia sempat merilis beberapa album dan single walaupun tidak bisa meraih kesuksesan yang sama dengan album-album Queen sebelumnya. Nah, kayaknya sudah cukup ya. Sudah cerita awam gitu bahwa iya. sebuah band terkenal lalu vokalisnya meninggalkan gitu aja. Bahkan ada yang pengen nyalonin jadi presiden. Tapi gak tahu kan itu siapa? Enggak tahu Gak saya. tahu. Soalnya saya nggak mau nyalon jadi presiden. Nah, Lanjut. Brady juga karena kesuksesannya itu Oh, Freddy juga mau nyalon presiden waktu itu. bukan. Ya kali DPRD Inggris gitu kan. Nah, Freddie juga ini tidak terlepas dari kehidupan glamor karena kesuksesan yang telah diraihnya. Pasti. Dan karena kehidupan yang glamor itu juga sering disorot oleh media pada saat itu. Begitupun dengan pasangan ataupun isu-isu terkait
orientasi seksualnya. Karena banyak yang menduga bahwa Freddie menyukai pria dan juga wanita. Namun isu tersebut dibantah oleh Freddie maupun orang-orang terdekatnya. Walaupun di film biografinya yang berjudul sama seperti lagu yang sebutkan tadi, yaitu Bohemian Rhapsody, ditunjukkan Freddie itu sebagai seorang yang biseksual dan sering melakukan hubungan seks bebas. Kehidupan Freddie juga tidak terkontrol memberikan dampak bagi dirinya. Bahkan beberapa media Inggris memberitakan bahwa hasil tes darah yang dijalani oleh Freddie menunjukkan bahwa dia telah positif mengidap HIV/AIDS. Kabar tersebut tak pelak memicu kegemparan. Walau Freddie sendiri menolaknya, membantahnya, media-media di acara yang Freddie isi itu Tonight Show. Kayak Tonight Show-nya Inggris gitu. Ya. Lanjut. Hitam putihnya Inggris Ya, gitu. Ya, terlihat bahwa Freddie itu semakin terlihat menurun kesehatannya. Nah, isu itu semakin kuat, tapi tetap dengan kekuatan Freddie itu mengungkapkan bahwa dia negatif HIV. Nah, pada proyek singlenya dengan Queen pada tahun 1991 yang berjudul These Are the Days of Our Life, proses rekaman dilakukan hingga bulan Juni dan setelahnya Freddie mengumumkan pensiun dari dunia musik. Nah, dia menghabiskan hari-harinya di kediamannya di Kingston, London Barat. Nah, Chelsea nih. Pada akhirnya di tanggal 23 November 1991, Freddie menyatakan resmi mengatakan bahwa dirinya itu mengidap HIV/AIDS. Setelah pensiun baru dia mengemukakan kepada dunia bahwa dia mengidap. Iya, karena mungkin berat ya. Diskriminasi HIV itu besar sekarang pun. Atau begitupun di tahun Freddie hidup itu di tahun 1991, apalagi di tahun itu ya. Di sekarang aja masih diskriminasi ODA itu sungguh besar gitu. Nah, penyebab resmi dan pada tanggal 24 tadi Freddie meninggal 24 November 1991. Lalu penyebab resmi kematiannya adalah radang paru-paru yang disebabkan oleh penurunan daya tahan tubuh akibat AIDS. Freddie meninggal di usia 45 tahun. Begitulah kisah mengenai Freddie Mercury. Dan apa yang dia idap. Seorang rockstar yang meninggal dikarenakan AIDS. Cukup sekian untuk hari ini. Saya Rijal pamit. Dan saya Mas Bainuri yang biasa dipanggil Bayui pamit. Oke, quote of the day dulu dong. Oke, quote of the day hari ini, jangan sampai kita di Cirebon ya. Walaupun hidup ini panas, dunia ini panas, tetapi kita harus melakukan segala hal dengan kepala dingin. Oke. Mungkin itu quote of the day hari ini. Ya. Walaupun sedikit nggak nyambung dengan podcast KPA. Iya, mungkin selesai sampai saat ini ya. Saya pamit. Saya pamit juga. Dadah. Dadah, sampai bertemu di podcast selanjutnya.